Jadi jantung itu, makanya hati digambarkan kayak daun waru. Nah, kenapa bentuknya jantung kayak gitu? Itu. Coba kalau Anda kaget, yang dagdikduk hatinya atau jantungnya? Jadi hakikatnya ini Pak, dan itu menjadi markasnya roh. Jadi dalam diri manusia ini ada badan, kepala, dan tubuh. Pada kepala ada otak yang nanti menjadi prosesornya. Akan tetapi ada hati, ada di mana letaknya? Di dada. Di bawah hati, di bawah dada ada perut, di situ tempatnya makanan. Sehingga dalam diri manusia, ya, badan ini terdiri dari dua bagian terpenting, perut dan dada. Dada menjadi markasnya ruh. Makanya membunuh tidak sulit, tinggal jantungnya kena langsung. Itu kenapa? Yang menentukan beredar tidaknya darah adalah pada jantung itu sendiri. Termasuk juga darah mengalir ke seluruh tubuh dari jantung. Makanya jantungnya bagus. Jantungnya rusak. Lihat, penyakit jantung ada penyakit dohir. Contohnya jantung koroner. Orang mati kena jantung koroner, stroke, mati, tapi bawa la ilaha illallah, ya, dalemannya jantung itu sehat, maka selamat. Tapi kalau yang rusak dalemannya, ya, jantung yang dalam arti sebenarnya hati itu, kalau itu yang rusak sampai tidak bawa la ilaha illallah, naudzubillah. Itu. Makanya ada penyakit yang jauh lebih bahaya daripada corona. Ada penyakit yang lebih bahaya dari TBC. Ada penyakit yang lebih bahaya daripada kanker dan semua penyakit fisik lainnya, yaitu penyakit hati. Kalau sudah penyakitan hatinya, jangan berharap, dalam arti penyakit ini, jangan berharap bisa khusyuk sholatnya. Jangan berharap bisa bagus akhlaknya. Itu. Makanya ada orang sibuk tiap hari beli suplemen agar jantungnya sehat, tapi tidak memperhatikan kesehatan jantung yang sebenar-benar yang disebut kolbu itu tidak diperhatikan. Sehingga fisiknya sehat, maka karena jantungnya sehat secara fisik saja, rohaninya tidak sehat, dikit-dikit bogem orang. Karena ada apa? Dikit-dikit marah kok dikit-dikit. Kenapa? Berarti ada yang salah. Dan ini yang akan kita bahas selanjutnya. Dan thoriqoh itu apa? Yaitu metode ngobatin jantung kita sendiri. Jadi metode agar supaya hati kita sehat, metode agar supaya hati kita kuat sehingga mampu mi'raj. Ya, kalau sudah mi'raj, ya tidak ada yang lebih indah dari menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang tertentu yang mencapai kekhusyuan paripurna, maka orang itu ketika sholat lupa segala-galanya. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an pada suatu hari kena panah panah itu. Kemudian anak panah itu masuk melewati celah dua tulang lengannya sehingga sulit dikeluarkan. Ya, pada zaman itu belum ada anestesi, belum ada obat mati rasa. Beliau kesakitan, mau dicabut tidak kuat. Apa yang terjadi? Beliau minta, entar dulu saya mau wudu, nanti kalau sudah sholat cabut. Lah, begitu Allahu Akbar dicabut, ngeses saja tidak, meringis saja tidak.
Lah kok bisa kayak gitu? Yaitu rohaninya Mi'raj. Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling disenangi, paling dicintai, sudah masuk mahabbah kepada Allah di hatinya, ketika ngadep, maka benar-benar ngadep kepada Allah, maka lupa dengan sekelilingnya, bahkan lupa dengan dirinya, bahkan lupa dengan sakit yang lagi mendera badannya. Kalau kita sholat, kenapa? Kena nyamuk aja sudah bingung, iya kan? Lagi sholat digigit nyamuk sudah pada belingsatan. Itu. Jadi itulah para hadirin rahimakumullah, bagaimana agar supaya hati kita ini nyambung koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah ya Allah menyediakan keilmuannya namanya tasawuf, aplikasi untuk itu thariqah, yang di dalamnya berisi zikir-zikir yang mempunyai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir ma'thurah dengan sanad nyambung khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok bisa itu pengaruh itu masuk? Karena sanadnya ini. Jadi orang baca la ilaha illallah berbeda yang tidak punya sanad dengan yang punya sanad. Itu beda. Kalau punya sanad satu tanda tangan, maka bisa berpengaruh pada apapun juga yang ditandatangani. Coba saudara kita dari FPI protes agar supaya tempat maksiat ditutup. Ribuan orang demo, ya, tidak ditutup. Alexis dulu, satu orang, seorang Anies Baswedan, karena punya SK resmi sebagai gubernur. Nah ini tanda tangan Alexis ditutup, wassalam. Satu tanda tangan bisa nutup, satu tanda tangan reklamasi bisa dihentikan. Ribuan tangan tanda tangan darah sekalipun, kalau tidak ada lisensinya percuma tak bergun. Betul apa tidak? Ya kenapa kok thariqah itu istijabah? Istijabahnya bukan dia, lisensinya ini. Jadi rahasianya pada izin. Makanya kenapa Rasul harus ditaati? Karena Rasul jadi Rasul karena ada izin. Wama arsalna mir rasulin illa liyuta'ah. Rasul-rasul itu diutus untuk ditaati. Ketaatan pada Rasul berdasarkan apa? Biiznillah, izinnya dari Allah. Jadi ada izinnya, ada SK-nya. Allah menyatakan Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka, sesungguhnya kamu Muhammad laminal mursalin, seorang utusan. Itu. Ya, kenapa kalau yang lain kok tidak wajib tunduk? Karena tidak punya izin. Jadi perbedaannya baru sekarang ya, Pak. Jadi dikira kenapa Nabi berdakwah dalam hanya waktu 23 tahun bertahan sampai sekarang sudah 14 abad. Yang ikut tambah banyak, yang merongrong banyak, yang ikut tambah banyak, lebih banyak yang daripada yang merongrong. Kan begitu? Kenapa? Ada surat perintahnya juga, perintah dakwahnya. Lah kita kenapa kok tidak laku dakwah kita? Surat perintahnya enggak ada. Itu. Bahkan kalau perlu berbuat sesuatu tanpa surat perintah, walaupun pegawai, bisa disalahkan. Tidak sesuai dengan SOP, kan begitu. Di mana surat perintahnya? Allah menyatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, bangun kamu. Fa'andir, berilah peringatan kepada umat. Warabbuka fakabbir, maka bertakbirlah, besarkanlah, agungkanlah Tuhan kamu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikan baju kamu.
Ya pakaian kamu dan jadi ada perintahnya. Tidak ujuk-ujuk langsung ngomong. Itu. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Demikian juga ya thariqah. Dari mana asal usulnya thariqah? Ya, kalau ditanyakan ya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an di surat Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allah, ingatlah oleh kalian sesungguhnya walinya Allah. Nah ini. Jadi kalau ada orang ingkar dengan kewalian, berarti ingkar dengan Quran, karena banyak orang ingkar dengan kewalian. Jadi percaya dengan kenabian tapi tidak percaya dengan kewalian. Sesungguhnya wali Allah itu la khaufun alaihim, tanda-tandanya mereka yang di hatinya tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau masih ada rasa takut kepada selain Allah, belum. Kalau kita ini kenapa kok belum wali? Ya tandanya kita belum punya keberanian untuk berkata yang hak itu hak. Ya. Kenapa? Jangankan di depan senjata, mau dibilang mau tak pecat aja sudah. Betul? Itu. Jadi takut dipecat, takut tidak makan, ya. Banyak, termasuk puncaknya takut dibunuh. Ya ini resiko dakwah kayak gitu. Lalu para aulia tidak peduli dengan resiko ini. Kenapa? La khaufun alaihim, di hatinya tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak punya duka cita dengan semua yang terjadi di alam semesta. Senang atau tidak senang, ya, enak maupun tidak enak, biasa saja para aulia. Dari mana sifat-sifat seperti itu datang? Alladzina amanu, mereka itu keimanannya sudah sempurna. Ya, jadi bukan hanya ilmul yakin, kita ini baru ilmul yakin, keyakinan ilmiah. Bagaimana keyakinan ilmiah? Katanya Tuhan itu ada, iya. Kata siapa? Kata kiai. Kata kiainya, iya. Ya, kata hadis Nabi. Kata siapa juga? Kata Quran, katanya. Ya. Jadi keyakinannya hanya berdasarkan katanya, walaupun kata Quran. Tapi membaca Quran baru katanya. Percaya sebenarnya belum. Itu. Kemudian setelah keyakinannya sempurna, minimal mencapai ainul yakin, sudah melihat. Dalam arti bukan melihat jasadnya Allah, bukan melihat zatnya Allah, tapi sudah terlihat dari yang paling jauh, ya, tanda-tanda kekuasaannya. Setiap terjadi sesuatu semuanya dari Allah, dirasakan semuanya dari Allah. Yang enak tidak enak, sulit tidak sulit, dari Allah semuanya. Ya. Kalau kita ini kan masih terhijab. Ketika mendapatkan kebaikan lupa dengan yang memberi. Contohnya dikasih duit sama teman, itu. Ketika terima kasih, tapi besoknya tidak diberi lagi, sudah marah. Kenapa? Lupa dengan yang ngasih kemarin.